Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Surya Putranto, absen 4. Saya dari kelas Teknik Kendaraan Ringan 1. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konektivitas antar ruang dan waktu. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan yaitu ruang. Nah, ruang merupakan dimensi atau tempat di mana segala sesuatu berada dan berinteraksi. Nah, ruang dapat merujuk pada area fisik seperti planet atau ruang angkasa, maupun konsep sosial. Nah, misalnya ruang sosial atau tempat tinggal. Nah, yang kedua itu ada faktor ruang. Faktor ruang yang pertama ada jarak dan posisi. Nah, jarak dan posisi itu merupakan lokasi objek dan jarak antar objek mempengaruhi hubungan antara mereka. Nah, yang kedua ada distribusi geografi. Distribusi geografi adalah persebaran manusia, budaya, dan sumber daya alam di berbagai tempat, juga terkait erat dengan ruang. Nah, yang ketiga ada lingkungan fisik. Faktor fisik seperti topografi, cuaca, dan infrastruktur. Nah, yang ketiga ada contoh ruang. Contoh ruang pertama ada geografi. Nah, geografi itu seperti kota besar seperti Jakarta. Nah, memiliki ruang yang sangat luas dengan berbagai zona peruntukan seperti perumahan, bisnis, dan industri. Nah, contoh ruang yang kedua itu ada ekonomi. Di bidang ekonomi, ruang bisa merujuk pada wilayah pasar yang dijangkau oleh produk atau layanan, misalnya pasar internasional atau pasar lokal. Yang ketiga adalah contoh ruang sosial. Dalam masyarakat, ruang dapat memicu pada konsep ruang sosial seperti ruang publik atau ruang pribadi, layanan, dan perkembangan kota. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang waktu. Nah, waktu merupakan dimensi yang mengukur perubahan dan urutan kejadian. Nah, waktu adalah alat untuk mengetahui kapan suatu peristiwa terjadi dan berapa lama durasinya. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan tentang faktor waktu. Faktor waktu yang pertama itu ada durasi waktu, lamanya suatu peristiwa berlangsung. Nah, yang kedua ada urutan waktu. Urutan waktu itu adalah urutan kejadian yang terjadi dalam waktu tertentu. Nah, yang ketiga ada kecepatan dan perubahan waktu. Nah, seberapa cepat atau lambat perubahan terjadi dalam suatu periode waktu. Yang keempat itu ada perspektif waktu. Cara individu atau kelompok memahami dan merasakan waktu dapat bervariasi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh waktu. Contoh waktu yang pertama itu adalah fisik. Ada fisika. Nah, dalam perjalanan keluar angkasa, astronot yang berpergian dengan kecepatan mendekati cahaya akan mengalami waktu yang lebih lambat dibandingkan yang ada di bumi. Nah, fenomena ini disebut dengan dilatasi waktu. Nah, contoh waktu yang kedua itu adalah sejarah waktu. Sejarah waktu itu seperti peristiwa seperti revolusi industri terjadi dalam periode tertentu yang mengubah dunia secara signifikan. Nah, yang ketiga ada contoh waktu sosial. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari, perbedaan zona waktu antar negara menyebabkan perbedaan jam antara wilayah yang satu dengan yang lain. Nah, ini memengaruhi komunikasi dan jadwal global. Nah, yang terakhir ini saya akan menjelaskan dampak dari konektivitas antar ruang dan waktu. Konektivitas antar ruang dan waktu memiliki dampak yang besar dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam bidang fisika, sosial, ekonomi, dan teknologi. Nah, dari materi tersebut saya mendapat kesimpulan yaitu ruang dan waktu adalah dua konsep yang tidak terpisahkan, memainkan peran fundamental dalam memahami dunia fisik dan sosial. Nah, mereka mengaruhi segala hal, mulai dari gerakan benda alam semesta hingga dinamika sosial dan budaya dalam kehidupan manusia. Nah, terima kasih. Saya Dimas Surya Putranto. Mohon maaf ada kata salah. Wassalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh.